Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada kompetisi dasar menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Baik, sebelum lanjut ke materi, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Oke, mari kita mulai. Apa itu komunikasi daring? Komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerima pesan dilakukan dengan atau melakukan jaringan internet. Terdapat dua jenis komunikasi dalam jaringan. Yang pertama, komunikasi daring, sinkron, atau bersamaan. Komunikasi dalam jaringan sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai medianya yang terjadi secara bersamaan, waktu nyata, atau real time. Contohnya, komunikasi sinkron diantaranya video chat. Video chat merupakan teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time. Text chat merupakan sebuah fitur, program atau aplikasi dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung secara pemakaian internet. Yang kedua, komunikasi daring sinkron atau tidak bersamaan. Komunikasi dalam jaringan sinkron adalah komunikasi yang menggunakan perangkat komputer atau perangkat lain yang dilakukan secara tunda. Contohnya yaitu forum, email, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring. Fungsi komunikasi daring. Yang pertama, informasi. Informasi sebagai media penyampaian pesan dan informasi kepada penerima informasi. Yang kedua, kendali. Kendali bertindak sebagai mengendalikan dan mengatur suatu informasi. Yang ketiga, motivasi. Motivasi komunikasi daring dapat memacu suatu pekerjaan dan semangat karyawan dalam pekerjaannya. Yang keempat, ekspresi emosional. Ekspresi emosional, komunikasi daring bisa mewakili suatu perasaan individu atau kelompok. Yang kelima, penghemat waktu. Penghemat waktu yang dimaksud di sini, komunikasi dapat dilakukan dengan efisien. Yang keenam, penghemat biaya. Penghemat biaya, harga kuota internet yang relatif murah mendukung komunikasi daring berjalan. Dan yang ketujuh, dilakukan di mana saja. Pagi, siang, sore, malam, tidak masalah untuk melakukan komunikasi daring. Yang kedelapan, ilmu teknologi. Ilmu teknologi di sini dimaksud komunikasi daring bermula dari ilmu pendidikan yang saat ini dijadikan bahan penelitian. Yang kesembilan, intensitas komunikasi daring menyebabkan peningkatan partisipasi dalam artian menambah individu atau kelompok dalam proses komunikasi. Yang ke-11, informasi. Informasi yang dilakukan di dalam jaringan bisa dilakukan selengkap dan seakurat mungkin. Yang ke-12, yang terakhir, kontrol. Kontrol di sini dimaksud proses komunikasi juga bisa diawasi oleh Menteri Komunikasi sebagai badan pengawas komunikasi dalam negeri. Kemudian, adapun manfaat komunikasi daring, yang pertama sebagai sarana komunikasi, dan kedua sebagai sarana e-commerce atau pedagang online. Yang ketiga sebagai sarana e-learning, dan yang keempat sebagai sarana e-banking. Yang kelima sebagai sarana riset. Yang keenam, mempermudah peserta didik dan guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Dan yang ketujuh,
akses ke informasi yang berada di tempat yang jauh. Dan yang terakhir, yang kedelapan, media hiburan interaktif. Maka dapat ditarik kesimpulan, komunikasi daring adalah untuk memudahkan berjalannya komunikasi antar sesama. Itu tadi pembahasan kita tentang komunikasi daring. Gimana? Paham kan? Sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.